Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tunggu-tunggu kita lanjut kembali pengajian tanya dalam pelajaran tafsir, dan pada subuh ini kita mengaji di surah Ar-Ra'du ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini Allah sampaikan wa huwallazi maddal arda, dan dialah Allah yang telah menghamparkan, membentangkan bumi. Jadi bumi yang kita pijak ini Allah yang menghantarkan, dan dari kalimat maddal arda ini timbul perbedaan dalam memahami dengan bentuk bumi yang sering kita melihat ada perdebatan ilmiah. Apakah bumi itu datar ataukah bumi itu bulat? Yang menyebutkan bumi itu datar seperti tikar berpijak pada ayat ini, wa huwallazi maddal arda, dan dialah Allah yang membentangkan, geleung bumi, gehamparkan. Di sini diambil pemahaman berarti bumi itu datar. Yang memahami bumi ini bulat karena bumi salah satu planet. Semua planet itu bergerak. Tidak ada planet yang diam. Bintang sekalipun yang sangat besar yang berjauhan itu juga bergerak, berputar. Kalau berputar, kenapa tidak berpindah? Karena Al-Quran menyebutkan wasakhara syamsa wal qamar, berputar itu pada porosnya. Maka hana tinan tapi memang hina mau putar, tapi yang jelas tidak pasif, semuanya aktif, karena semuanya itu mengelilingi, dan pusat yang dikelilingi oleh alam itu adalah Baitullah, Ka'bah. Maka nanti dijelaskan di sini, kalau bumi itu bulat, kenapa Allah menyebutkan, Allah hamparkan dengan kalimat madda? Kita lihat, wa huwallazi maddal arda ay basataha, yaitu membentangkan ala wajhil ma, dalam bentuk di atas bumi itu juga ada air, ada laut, ada lautan. Bumi dibagi dua, daratan dan lautan. Lautan itu masuk juga arda, masuk bumi itu. Wa inda ashabi al-hay'ah al-ardu kurrah, dan menurut pendapat para sahabat hay'ah, udah pegah fisikawan, ilmu alam, para ulama-ulama yang memahami, yang mempelajari tentang ilmu bumi, itu al-ardu kurratun, bumi itu bola, itu kan bulat, bumi itu bola. Jadi dipasang makna, apabila dilihat secara kasat, maka bumi ini adalah terbentang, meliung. Ya kalau kita jahyo, oh kita jahnya ya tu hungo lebih, anak ada ulai tu yuk. Maka yang dikatakan kurrah itu kabiratun azimah, dalam volume yang total, yang raya, umur raya secara keseluruhan.
sama seperti kita melihat bulan hari ini. Yang kita lihat bulan itu adalah bulat. Bagi orang yang sudah naik ke bulan, kalau kita tanya pengalamannya, dia di sana tidak terasa bulat. Tidak itunya umum bulat, tidak ada bulat. Karena besarnya, karena radiusnya yang sangat besar. Jadi itu sekedar jalan pemikiran yang untuk kita pahami kenapa di sana terjadi perbedaan. Nasid buku yang ditulis, nak sempat lu baca habis. Itu yang memang betul-betul mempertahankan bumi itu datar. Mungkin pendekatan ayat bunuh. Tapi kita wallahu a'lam saja, karena kita nyatakan ahli had bidang fisika atau ilmu bumi antariksa pun bukan, ahli had penafsiran pun bukan. Kita ikuti saja bagaimana pemahaman yang sudah disampaikan oleh para ahli-ahlinya, dan itu bukan satu persoalan. Ad-dallatu ala wahdaniyah. Ayat ini menunjukkan sebagai dalil, sebagai bukti bahwa Allah itu wahdaniyah, esa. Maka dalam kajian ilmu tauhid, Allah esa zat, esa sifat, dan esa af'al, esa perbuatan. Salah satu perbuatan Allah yaitu membuat, mencipta bumi ini. Dan bumi ini Allah ciptakan sendirinya. Maka ayat ini sebagai dalil daripada keesaan Allah. Dan di sini tidak dikaitkan dengan apapun, hanya Allah sendiri yang menyebutnya wa huwallazi maddal arda. Dan dialah Allah yang membentangkan bumi. Wa kamali qudratihi. Ayat ini juga sebagai bukti dan dalil betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi sebesar ini Allah buat sendiri. Semuanya Allah buat sendiri. Sementara kita sedikit saja karya harus buat dengan beberapa orang. Pegot buat BO mentang nyan kan hidro betul. Rahai buat BO kan. Ramai-ramai detik. Nggih moto Karilah muthin kata jawab tukang muthin, bengke muthin. Karilah cet ka bawa bengke bidang cet, lain-lain bidang. Karilah hati jawab bengke pegot hati dan lain-lain. Busyobhan jawab bawa tempe bhan. Kamu labu tawo laujin kata jawab tukang dosmer. Jadi banyak terlibat. Satu jenis kendaraan melibatkan banyak orang dalam hal pelayanannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala betapa banyaknya ciptaannya yang sungguh menakjubkan ini hanya Allah cipta sendirinya. Lalu dijelaskan di sini wa ja'ala fiha, dan Allah ciptakan di atas bumi itu yakni fil ardi rawasiya. Rawasiya gunung-gunung, utun-utun, paya-paya. Mungkin dari rawasiya ini payan rawa katanya. Tak kabluh lah rawa ya. Rawasiya dari rasiyah. Rasiyah itu ya pokoknya utun Tuhan katanya. Itu disebut dengan rawasiyah. Gunung masuk kategori bumi juga karena dia ada di bumi. Yakni jibalan sabitatan, yaitu gunung yang kokoh. Gunung-gunung yang semua itu berada di bumi, yang Allah imbangkan dengan daratan dan lautan. Itu sebagai penyeimbang. Allah cipta na yang mei lahu laut lahu darat di tengah gunung manyang. Jadi yang diseimbangkan. Maka jangan manusia menghabiskan atau merusak bumi itu. Jangan gunung itu dikerok semuanya, ada bahagian. Karenanya keseimbangan bumi yang Allah ciptakan. Dan di situ tempat hidup makhluk. Dan makhluk bukan hanya manusia. Makhluk ada hayawani, ada nabati. Lautnya Allah guna kudip makhluk-makhluk hewan duhinan. Hana tumbuhan.
Gunung yan guna udip di sinan li Allah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hana iye sinan. Jadi semua itu kekuasaan Allah dan manfaatnya untuk kita manusia. Wa anhara, dan Allah ciptakan di bumi itu, kalau tadi gunung, sekarang anhar, sungai, masuk lautan-lautan. Dalam ilmu alam ada yang menyebutkan bahagian lautan itu lebih besar daripada bahagian daratan. Yang jamu ngeplumah global ni, bumi ni, laut. Jadi laut lebih luas daripada darat yang menyatu pada bumi. Yakni wa ja'ala fil ardi anhara jariyah, dan Allah menciptakan di atas bumi itu sungai-sungai yang mengalir. Untuk apa semua? Limana fi'il khulqi, untuk diambil manfaat oleh makhluknya. Bukan hanya kita manusia, tapi juga semua makhluk. Ya, semua makhluk mengambil manfaatnya. Walaupun kadang-kadang itu mengherankan kita. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan binatang, dunia binatang, dunia animal. Binatang memakan sesama binatang. Siapa yang kuat dia yang makan. Biasanya harimau. Harimau, serigala itu binatang yang kuat. Binatang-binatang yang lain dia itu yang makan. Makan kerbau, dimakan kambing dan sebagainya. Itu bahagian daripada pemandangan alam. Memang harimau, watai harimau yan. Ipajuh kameng, dia udip. Kubu-kubu ipajuh. Gajah bertalu, ramai-ramai keroyok. Tak tengok ke sayang dia. Sayang dia tak bakal mengeh dia kerimung. Habis ipajuh kubu-kubu gadung. Yang menciptakan kondisi itu kan Allah juga. Hai Allah ciptanya. Rimung yang dicipta oleh Allah. Kameng yang dicipta oleh Allah. Marimung ipajuh kameng yan. Maki temanyan. Kau weh dia tak babak video animal binatang yan. Sayang dia gede tak Tapi yang cipta binatang yan Allah. Itu bahagian daripada pelajaran kepada kita. Makanya semua yang kita lihat itu menjadi ilmu dan menjadi pemandangan bagi kita. Ujung-ujungnya kekuasaan Allah. Dan Allah Maha tahu kenapa kambing-kambing itu menjadi mangsa harimau. Kenapa binatang-binatang yang halal dimakan itu diterkam oleh binatang yang tidak halal dimakan. Sayang dia gede, kameng ipajuh lirimung, dia udip. Nah, semua ini ciptaan Allah. Ada hikmah di sana yang kita harus mempelajarinya dan menempatkan pada sesuatu yang semestinya. Maka di tempat-tempat rimung, hanjit udip tanya, hanjit tinggal tanya hinan, karenanya zona harimau, zona binatang buas. Seperti sungai ini. Sungai-sungai Allah ciptakan bukan hanya untuk manusia dan tidak disebut limana fi'in nas, tapi limana fi'il khulqi, untuk manfaat makhluk. Jadi makhluk kan tanya mentang makhluk. Buaya kan makhluk juga. Jadi buaya punya hak hidup di sungai itu. Ular makhluk punya hak hidup dia di sungai. Jadi kita tidak mungkin membasmi buaya di sungai. Kalau itu memang zonanya buaya. Mantap-tabo, nah buaya. Ija babak luang kampung. Itu mungkin kita usir. Karena itu bukan zonanya yang membahayakan. Lang sungai-sungai raya. Ya. Bukan tempat kita mandi-mandi. Ini tanya ulang kerung beraya kerung. Lalu ada buaya. Tak pegah tanya, cukup bahaya buaya nalang kerung. Memang itu tempat hidupnya. Dan yang men-setting itu juga Allah. Buaya itu hidup di sungai-sungai. Ular yang besar hidup di sungai-sungai. Atau di hutan-hutan misalnya. Jadi semuanya itu mengambil manfaat dan mengambil tempat
mengambil andil, mengambil bahagian di alam ini. Sinan kepudip. De kedih bak lampu le tak jamok. Itu ladum lampu kena jamok iputa-puta binatang musim. Gusong perang kapuk. Memang di situ Allah setting dia itu hidup. Bak lampu-lampu jalan. Musim bana itu. Yang hitam-hitam lagi ubuk kopinya. Yang musimnya dia ada je kopi. Jih-jih nak tinuk dua lah kopi. Nah, ilung nak pernah menjibnya. Jadi memang hinan udipnya. Dia tidak salah, memang Allah men-setting dia hidupnya itu di lampu, di cahaya. Anak muncul lampu listrik, orang kapua kena cahaya. Nyan untuk pelajaran bagi kita yang manusia, putra aja tercok manfaat pegat lagi oleh Allah. Atau ilmu apa yang timbul di sana. Lagi ujak binatang-binatang, berah puduk capli, yuplah capli gantu, ka sumalau andre. Yang jelas tidak salah binatang itu, hanya salah. Kameng ipajuh tanaman, hanjit tak tenak si kamengan. Hai kameng kurang aja, hanya pun tak tenak. Memang kameng yang dicipta oleh Allah. Man naluri kameng, ipajuh tanaman, memang naluri ji. Kamengnya hanya ikut penataran aja, hanjit pajuh tanaman. Menjadi pelajaran bagi kita, tanaman itu kita selamatkan dengan memagari misalnya. Atau terpegak pengumuman bak urung pelihara kameng. Hai urung pelihara kameng, kameng ron nembek muwit. Hai urung pelihara kameng ron ikat. Atau jika itu tempat yang liar, maka bukanlah kambing yang diikat, tapi tanaman yang dipagar. Nyen ada ranah, ada bahagian. Tempat-tempat tertentu nyan tanaman yang payah tapaga. Tempat-tempat tertentu nyan kameng yang payah taikat. Munyo memang nyan adalah tempat hidupnya binatang-binatang secara bebas, berarti ka payah tapaga tanya, pegat paga. Hana mungkin takun dilarang hidup kambing. Dan menyona di dalam lingkungan-lingkungan yang bukan tempat makhluk seperti kambing itu berkeliaran, maka tidak dilepas kambing, payah kambingnya tempat yang lain. Yang hanjit tak pegat pengumuman, dilarang hidup kambing. Hanjit. Karena nyan hak semua yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalimatnya metuli. Lagi lung uyup tutu beberapa tempat, ditulis nah lagi Jakarta, dilarang hidup orang miskin. Tulis kalimatnya. Petang hari dia ada baca. Ini pegah bahawa apa? Hana tahu perumun. Oh, ini hana tahu perumun. Oh, miskin. Dilarang hidup itu leju. Dilarang hidup orang miskin. Jadi, hal-hal seperti itu tidak boleh. Karena hidup kita bervariasi. Dan yang mengendalikan variasinya, droga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nak ayat Quran, sekira kita nyonya pegat sabuh agama, kan bagi Allah sangat mudah. Mesti kita nyonya Islam mandum. Hanali agama lain. Kan jid bagi Allah, hang pegat, guna biarkan agama ini multi beberapa agama. Guna tanya nak tamu kleok dengan agama lain, guna nak tamu paki-paki, guna nak tamu poh-poh. Punya Allah guna pegat mandum Islam bagi Allah itu sangat mudah dan Allah nyatakan dalam Quran. Punya binatang yang guna pejina mandum oleh Allah juga mudah bagi Allah, tapi Allah gebiarkan. Ada binatang buas, ada binatang jinak, ada binatang yang memangsa manusia, ada binatang yang bisa jinak dengan manusia. Ular itu akan menelan apapun yang ia sukai ketika ia lapar. Tapi kadang-kadang tak kalan urang malah gemeng kawin dengan ular, geeh dengan ular, gepajuh bu dengan ular. Kok hang gepajuh katnya? Jadi di sana ada ilmu apa cara menjinakkan binatang. Itanya ular ilet tu. Sementara dia bermain-main dengan ular. Berarti kan ini nak hikmah, berarti kita harus punya ilmu bagaimana kalau ingin bermain-main dengan binatang itu. Misalnya wahana akrab dengan binatang, satu-satunya jurus adalah peluang. Nak cara tanya. Banta ulir lain nak cerita tanya. Surah peluang kanyan tanya. Karena kita tidak memiliki ilmu tentang jiwa ular itu. Tapi bagi orang-orang yang lain menjadikan ular itu sahabatnya. Yang kekurangan tanya dalam halnya.
Nah, kemudian Allah katakan, wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjaini itsnain. Dan di bumi itu Allah ciptakan semua buah-buahan, ja'ala fiha, di mana buah-buahan tersebut zawjaini itsnaini, yaitu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Nyan bak kaya nyan, mungkin yang ahli ilmu biologi ya paham nabak kaya inang nabak kaya agam. Urang pula boh naga, cinta yang bak urang muka boh naga. Saya tanya satu sama yang jual naga, berapa hari panen sekali? Nah wate-wate panen boh naga. Jadi ilihnya di mohlam ke empat peh dapat kawin le bega. Peti yang kawin kena inang agam. Ada batang naga itu yang perempuan banyak. Nah yang inang nah agam. Adik binatang yang lagi contoh-contoh lang lautnya. Kena si pasang-pasangan. Udeng yang nah udeng inang, udeng memang Tuhan ni. Nah yang udeng agam. Jadi zaujainis sama seperti kita manusia, ada maskulin, ada feminim, nah urang inang, nah urang agam. Binatang lagi nanti. Cuman tidak semuanya kita teliti. Yang lalat ikap katanya lalat. Yang lalat inang, lalat agam. Karena yang hana lalat inang, hana lalat agam, kiban berkembang biak reproduksi. Manuk, manuk kata dia tak kan, manuk inang, manuk agam. Pertanyaan, semut kan nasi dom inang yang nasi dom agam. Cuman tanya hana tahu karena hana tempat beda. Yang uri inang kamu hijau, nah uri inang pakai jilbab, agam pakai peci. Sidom, hana tahu tanya. Tapi bagi peneliti, bagi yang melakukan riset, dia akan tahunya sidom inang, yang sidom agam. Yang sidom inang ini mengkawinnya. Duduk dalam sebuah botol, duduk kamera, ikalan terkiban cara sidom mengkawin. Mati sidom ini mengkawin si konjuk kerawai. Gajah, mungkin gajah sering dah kalian buat video dan sebagainya. Kerimu, kan BO kerimu. Apa ni kerimunya? Hai kerimu kai Tuhan ni. Mamanya barang Tuhan pasti ada reproduksi melalui perkawinan. Cuma hana perhatian tanya. Bagaimana kerimu itu kawin? Hana jadi ndak jamuk dan sebagainya. Jadi nyakun zaujaini snaini, dua atau berpasangan. Kalau untuk buah-buahan disebutkan zaujaini snaini, maksudnya aneka rasa. Allah yang menciptakan buah-buahan aneka rasa. Kedua menteng juga. Maksudnya beraneka. Ada lawan kata, boh jambe. Allah ciptakan lawan kata, boh jambe mami, boh jambe matam. Yang keun zaujaini snaini. Boh meria mami, boh meria klat. Jadi lawan katanya yang nak pegah zaujaini. Walaupun ada nanti nama-nama rasa yang lain. Demikian juga warna. Kita lihat di sini. Ahmar wa asfar. Allah kepegat bawah kaya yang merah. Walaupun di segala merahnya putih le. Bawah jambe baik tubit putih. Untuk tuha kamerah. Itu maksudnya zaujaini snaini. Aneka warna, aneka rasa. Asfar kuning, alinya pula halwan, nyo rasa, nyo dari segi warna macam-macam, dari rasa wah halwan ke halwa mame wah hamidan tuinya. Jadi kepegat boh kaya oleh Allah dengan aneka rasa. Ada yang manis-manis, ada yang masam-masam dan sebagainya, ada yang pahit-pahit. Nyan gekeun zaujaini snaini, beraneka-aneka warna dan beraneka-aneka rasa dari ciptaan Allah. Untuk apa itu? Untuk menjadi bahagian daripada ilmu kita juga manusia. Bagi pegiat-pegiat bahagian tanaman dan tumbuhan, di sana mereka memeras otak. Bagaimana mereka itu kadang-kadang mengawinkan tumbuhan yang manis dengan tumbuhan yang masam. Itu kawin, kayak sadung. Mau orang tanyakan ni bidangnya. Orang lain kayak Thailand, pegiat petani.
Akhirnya berbeda rasa, berbeda warna, berbeda kualitas, berbeda harga. Kalau itu manusia melakukannya. Warna juga bisa. Jamun hendak-hendak boh timun kuning, wawai le berji, boh timun pasti merah, boh timun Taiwan. Itu kan kemudian dibuat rekayasa, itu menjadilah warna kuning dan lain-lain. Alinyan yughshil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala menutup malam dengan gelap. Teka malam ka tuput. Wa teuro ka pengeh. Itu Allah yang kendalikan. Wa yalbisul laila du'an nahar. Dan Allah menutup siang ini dengan cahaya. Peduh cahaya. Inna fi dzalika laayatin, dan semua itu adalah menjadi tanda-tanda liqaumi yatafakkarun, yaitu dilalat-dilalat, bukti-bukti ajaibu sun'atihi, keajaiban ciptaan Allah itu liqaumi yatafakkarun, bagi hamba atau bagi kelompok atau bagi umat atau bagi kaum yang berfikir, yakni fayastadiluna bisun'ati ala sani'i. Ciptaan-ciptaan Allah itu menunjukkan kepada pencipta atau sang pencipta. Jadi menjadikan bahwa semua yang Allah ciptakan itu dengan sendirinya. Yang kekeun ayatnya tentang wahdaniyah, keesaan Allah. Warna semua Allah ciptakan. Datang kita manusia hanya tinggal merekayasa saja. Hanya tinggal meniru saja. Ciptaan Allah. Warna merah karena merah ciptaan Allah. Warna hijau karena hijau ciptaan Allah. Manusia hanya mengolah dari apa yang Allah ciptakan. Bahkan sering nama-nama itu kita sandarkan kepada benda. Kepada benda, merah jingga, merah apa maron karena ada binatang maron, alian kuning langsat karena boh kuning memang langsat, alian warna coklat sau karena memangnya hidup boh sau pun, tegalomna warna cet coklat, awai gecipta boh sau, jadi awaina boh sau dudo cet, tegalomna warna kuning langsat, ka awaina boh langsat dan sebagainya. Sana semua itu adalah dari ciptaan Allah saja. Tugas kita manusia geyu sumike dan geyu berkreasi. Berkreasi dari ciptaan Allah. Siapa yang banyak kreasi, maka dia bisa menguasai apakah ekonomi atau sebagainya lah. Gebak trieng. Urang getanya waceh trieng menyokun trieng, uram trieng pegak rangkang. Bak trieng pegak serkap. Ulong, kabeh, banyak tak kan? Tapi siapa yang lebih banyak mampu mengolah bambu itu? Sudah juga yalah trieng ke macam-macam tu. Jadi hiasan lah, menjadi ini, menjadi itu. Akhirnya mahai trieng ngempulain. Rumah trieng, ya rumah trieng yang pemahaman katanya Aceh. Alah, orang kasihan ada punai rumah trieng. Karena katanya tak pahami dalam bentuk natural, dalam bentuk alami. Rumah trieng, nu tak sayang nu de rumah trieng. Tapi punya bak gop iluan nangrom ken yang rumah triengnya yang kaya. Karena trieng kalau katanya gilang pula biji. Bagaimana bambu itu dihias dan sebagainya. Baik, wadzalika. Oh ini ada tertinggal. Wal fikru huwa tasarruful qalbu fi talabil asya. Apa maksudnya berfikir? Iban yang gekeun yatafakkarun. Wal fikru huwa, berfikir adalah membolak-balikkan hati atau mengolah hati atau menghidupkan hati fi talabil asya, untuk menemukan sesuatu. Nyekeun berfikir. Maka ahli-ahli pemikiran dia itu sebagai penemu, sebagai ya dalam bahasa kita tetap menulis pencipta, tapi kan lagi pencipta Allah maksudnya penemu, pencipta. Pertanyaan,
Siapa yang menemukan mikrofon ini? Kan ada penemunya dulu. Siapa yang menemukan listrik, bola pijar? Ada penemunya dulu. Siapa yang menemukan kipas angin? Pak pikiran tahu phone itu bahwa kipasnya hijau. Kan hana dari langsung dari alam kipas anginnya tu. Kan direkayasa oleh manusia. Itu penemu. Maka yang disebut dengan pemikir atau memikirkan sesuatu adalah merasakan bagaimana untuk menemukan sesuatu. Patai katanya taduk hugup tu jamun. Dipikir dia urang kiban cara baik hugup. Gecok situ, geput tu. Ya, nah hugup, hana leh hugup. Menyonek dia jamun gecok hijau ujung hijau. Ya, hana leh hugup. Mai fikir le urang teput hijau sama teput mai hugup. Teput. Kiban cara hijaunya berijak kero baik payah put. Oh, menyo hijau kero kepu hijau tadi. Ha? Buka kipah haju. Kiban cara baik buka kipah pun. Itulah tafakkaru. Itulah berfikir. Sudah dipikirlah. Oh, punya kipah anginnya ni luplah mata tu, merah mata tu tapi atau kenang paru-paru tu. Pegotlah AC dan sebagainya. Jadi inilah kira-kira mengolah pikiran untuk menemukan sesuatu. Maka hasil daripada pemikiran sering disebut dengan temuan dan orangnya adalah penemu. Karena mulianya pemikiran itu yang Allah ciptakan, karena dia menemukan satu ilmu yang belum dipikir oleh orang lain, maka Allah menghargainya. Maknanya Allah menghargai orang yang mendapatkan suatu ilmu, manusia kan patut menghargai, diberilah hadiah Nobel. Hadiah yang di mana dia dihargai pemikirannya. Jadi tokoh-tokoh dunia ilmuwan yang terlepas dari agama ini, dia diberikan hadiah Nobel karena menemukan sesuatu yang jarang mampu dilakukan oleh orang dalam bidangnya, termasuk bidang kemanusiaan, bidang saintifik, ilmu alam, bidang apa saja itu adalah diberikan hadiah oleh manusia atas penghargaannya. Tapi Allah sudah duluan menghargai pemikiran manusia. Dan dalam hal yatafakkarun ayat ini untuk menyembah Allah. La ayatil liqaumi yatafakkarun, nya gepuo untuk sembah Allah, bukan untuk melawan Allah. Jadi orang yang semakin tinggi berfikir, dia semakin kagum kepada ajaibi bisunati alasani. Dia semakin kagum kepada ciptaan Allah terhadap sang penciptanya. Jadi yang kino ayat-ayat tauhidnya. Ini dibahas luas dalam kitab-kitab tertentu, nanti di dalam buku-buku ilmu alam diambil dari ayat ini. Pastikan bahwa semua ilmu yang dipelajari itu bersumber dari Al-Quran Karim, tidak ada dari yang luar. Karena semua sumber itu ilmu dari Allah, Al-Alim, Alimul Ghaibi wasyahadah. Kita saja yang mengkerdilkan ilmu. Tanya saya pubuk-ubut ilmu. Jamun mentang tena urun-urun biologi, ilmu kepi dekun kan. Padahal ilmunya ba Al-Quran. Kita lahir dari kandungan ibu, dari mudghah, jadi embrio, kemudian dilahirkan ke dunia ini kan dalam Al-Qur'annya, cuman diformat dalam bentuk ilmu biologi. Nya tanya jamun tete abe keun, kayak abe begaduh kamu no ilmu biologi. Kamu naik tanya jamun. Bintang dicipta oleh Allah, semua itu gaya gravitasi, semua gaya-gaya. Cok oleh manusia ipegat ilmu fisika. Baik kamu no fisika ilmu kepinya, kabut. Nah, padahal tak kabut nyantip tu meng. Nah, jadi ini keterbatasan wawasan kita ya, ilmu kita. Hajat kunkum mudah-mudahan manfaat dan faedah dengan ayat ini. Semoga kita sangat kagum ya kepada ciptaan Allah. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.